Stasiun Meteorologi kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Pegawai BMKG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara pembukaan sosialisasi perwujudan kerjasama provinsi. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, sambutan Kepala Stasiun Klimatologi kelas 4 Koba. Kelima, sambutan Kepala Stasiun Meteorologi kelas 1 Depati Amir Pangkal. Seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang diselenggarakan oleh Stasiun Klimatologi kelas 4 Koba. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran. Lanjutkan dengan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Stasiun Meteorologi kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang selaku koordinator Stasiun 16 berada di bawah koordinasi oleh Stasiun Meteorologi kelas 1 Pangkal Pinang. Namun sejak Juni 2016 berdasarkan keputusan Menteri Koba. Jadi sejak kemarin kita dilantik sebagai penanggung jawab untuk stasiun klimatologi Koba. Jadi ke depan mungkin masalah-masalah hujan, kemudian stasiun klimatologi Koba yang saya hormati juga para pejabat eselon di lingkungan stasiun meteorologi kelas 1 Pangkal Pinang, yang tidak kalah penting juga saya banggakan dan saya hormati para Pulau Bangka, juga kepada rekan-rekan panitia semua saya banggakan karena sudah bisa melaksanakan nah pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan sehingga kita diberi kesehatan sehingga bisa sampai selesai pada acara kali ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Isa bahwa tujuan daripada sosialisasi pos hujan ini adalah mungkin dari tahun-tahun Bapak Ibu yang sudah berapa kali ikut sudah tidak asing lagi, tapi ada beberapa mungkin yang baru. Nah, ini suatu pembelajaran bahwa betapa pentingnya data hujan untuk stasiun klimatologi Koba yang kantornya memang ada di Koba. Ini mudah-mudahan bisa menjadi ilmu dari bapak sekalian, bapak ibu sekalian, karena apa yang kita sampaikan itulah yang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 dengan mengucap basmalah secara resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada bisa sama-sama kita itu bacain pantun ya, saya bacain aja karena saya juga nggak bisa bikin pantun Pak. Biarkan kayu menjadi abu, kayu hangat batang beringin. Selamat datang Bapak dan Ibu, tetap semangat meskipun dingin, tapi ya nggak dingin cuma ya Pak ya. Satu lagi, ke pasar beli terasi dan tomat, sekalian makan nasi goreng ditambah acar. Selamat mengikuti sosialisasi bagi para pengamat, semoga kegiatan berjalan baik dan lancar. Kemudian sambutan dari sabar biar panas.
Darinto. Oke, lanjut. Sebelah kiri saya namanya Ricky Junior, maka nama suaminya BP asal dari Mentok. Oke, lanjutlah. Bapak sendiri Muhajir dari RK, makanan saya Soto Bapak. Soto Bapak. Beras baru makan. Yang kedua kami perkenalkan Bapak kami dari Air Tegas yang bernama Bapak Muhajir, hobi makan soto. Makan soto. Yang singkong tadi lo persis itu gampang. Yang ketiga kami perkenalkan Bapak kami bernama Usman Tri dari Desa Pomali, hobinya makan singkong ubi. Pak. Oke. Ayo, mulai lagi. Jadi ingat pendono ya. Awas kan tendang. Dari dari teman tiga. Dari teman jangan ada yang hilang, cari teman. Apa yang Anda lakukan selama ini itu adalah suatu hal yang sangat mulia. Nanti akan diingat oleh anak cucu kita di kemudian hari dari pos-pos angin berdebur tadi. Oke, lanjut. Jalan-jalan di BTT, lihat-lihat Ramayana. Tiba-tiba ada awan menggumpal, awan. Ada 7, 1, 2, 3, 7. Awan 7. Ini kurang. Mana yang kurang ini? Mana yang hilang ya? Orang yang kurang. Anginnya cemilir. Anginnya cemilir. Angin. Berapa angin? Ayo. Angin. Angin 2. Angin. Ini tetap dapat. Gak ada yang gak dapat. Ayo, jangan dapat bertemu. Oke. Jalan lagi. Anginnya sudah hilang, kita jalan-jalan dulu. Aku salah tarik lah. Oke, jalan-jalan. Ya. Dari awal tadi tiba-tiba petirnya menyambar. Petir. Petir. Ada 5 lagi. Oke. Bujur sangkar. Bujur sangkar itu ukuran sama semua. Segi 4 sama. Itu. 4 sama sisi. Bujur sangkar Pak ya. Dengan semua bagian terpakai. Pakai semua. Musyawarah mufakat. Ya. Kayaknya harus merokok dulu nih ya. Ada lain. Perlu pemungutan suara atau musyawarah mufakat aja silakan. Gitu kan ya. Tapi di sini diusahakan misalnya kalau pengamatnya lagi sibuk apakah didelegasikan kepada anaknya, kalau dihitung tiap pagi jam 7 Pak ya. Nah, jadi pertama kita kumpulkan di sini itu kembali lagi menyamakan persepsi. Pak, itu rata-ratanya itu bulanan yang di bawah 150. Nanti curah hujan yang Dan harian
biasanya diupdate tanggal 11 sampai 12 itu sudah muncul kalau Bapak Ibu mau lihat hasil produk pengamatan. Ini dahulu 5 sampai 60 tahun lagi pernah terjadi seperti ini. Kedua, ada bedanya nggak gitu? Kalau hujan dingin gitu, kalau bakar panas gitu ya. Menambah wawasan Bapak Ibu tentang penyimpangan iklim yang ada di Bangka Belitung. Jadi begini Pak, kalau misalnya kita membakar hutan, biasanya kan musim panas Pak ya. Nah, musim panas itu anginnya kan kurang dari 1 mm, itu membasahi tanah nggak? Basah, tetapi sampai meresap nggak ke tanah? Enggak, kan cuma gerimis. Nah, jadi itulah lebih banyak kepentingannya kepada tanaman dan pengairan. Nah, kalau misalnya hujannya udah di atas 1 mm, Ada 2, tolong silakan sebutkan Bapak dari mana, apa pertanyaan, silakan. Bapak di belakang. Sangat kering sekali. Kalau di Bangka ini kita pernah masuk kategorinya itu panjang maksimalnya. Materi yang akan disampaikan yaitu tentang pemanfaatan informasi iklim. Jadi Selamat pagi semua. Pagi. Biar semangat, biar semangat. Ya, jadi tadi sudah dikenalkan oleh senior saya, Mas Nur Setiawan. Ya. Karena pengalaman kemarin seperti itu Pak. Pagi-pagi kami langsung telepon. Waalaikumsalam. Nama saya Bambang dari Desa Mongkol. Yang saya ingin tanyakan di zaman sekarang ini Pak ya. Jadi gini, kalau kita berbicara masalah musim, cuaca dan iklim ya, terkait musim itu lebih banyak iklim ya di sini. Kenapa zaman dahulu kan ibaratnya kita aku ya. Dikit lagi Pak ya. Apa kita break sejenak bagaimana? Lanjut. Karena ini waktunya sudah mendukung gitu kan, apalagi untuk Anas kayaknya pernah lihat saya. Karena di materi juga 2015 di Bangka City ya. Pas itu saya statusnya masih pegawai stasiun Yang saya tanyakan Pak, tadi sempat disinggung mengenai pembakaran. Kebetulan di tempat saya itu masih aktif Pak, ada di situ. itu tidak ada hujan sama sekali. Misalnya ada hujan, TTU apa? Masuk hari tanpa hujan. Cuaca secara khusus dalam dengan jarak yang singkat. Berdasarkan pada tanggal update dan analisis ke belakang sampai didapat hari hujan. Jadi hari hujan itu kita hitung. Ya, kita langsung Pak. Mungkin dulu juga pernah. Ya mudah-mudahan tahun depan ada Pak. Kalau tahun depan kami lebih banyak inspeksi mungkin karena ada SPH terkait masalah ya tentang pengamatan gitu kan. Ketika pengamatan apakah lagi ada mesin terus aman Pak. Tinggi dan suhunya hanya pada saat itu dan berubahnya cepat, maka diturunkannya sekaligus, maka dia hujannya tidak lama, ya paling lama 1 jam, setengah jam, 1 jam Pak. 1 jam itu udah nggak terlalu lebat-lebatnya, biasanya paling setengah jam. Hujannya lebat sebentar. Kalaupun terjadi angin kencang atau puting beliung, paling juga sekitar 15 menit paling lama. Nah, itu kan kita untuk mencari ciri-ciri kalau kita pas di jalan atau di lapangan atau pas di sawah itu lihat ada awan yang seperti itu, tahu-tahu gelapnya pekat tiba-tiba sebaiknya menghindar dulu, hindarilah, karena itu yang awan yang cukup berbahaya. Itu juga baik itu air di atmosfer dalam bentuk awan. Nah ini siklusnya seperti itu. Kemudian dia bisa juga nanti air itu cadangannya bisa dalam bentuk salju kalau di gunungan kita tahu jadi jenis awan mana yang berbahaya, mana yang tidak. Paling tidak Bapak Ibu juga bisa memahami itu prosesnya. Awan yang menyebabkan hujan lama ada tadi yang saya sebut jenis stratocumulus atau jenis nimbus stratus. Itu lama biasanya karena dia biasanya kalau kita perhatikan aja, kita
dia awalnya meratanya hampir seluruh, akan katakan bisa hampir seluruh Bangka Belitung lah. Tetapi Untuk di mentok Pak, tempat tinggal saya kan di Paldua Pak, itu dekat kaki Bukit Penumbi. Itu kadang untuk bulan Mei ini sering hujan Pak, tapi di tempat alat curah hujan di kantor camat itu tidak sama sekali Pak. Sering tuh Pak dalam beberapa minggu ini. Terus sedikit agak melenceng dikit pertanyaannya, untuk Ini yang dulu kita pakai yang dulu. Kalau petir itu zaman dulu itu nyambarnya itu pohon-pohon. Bagaimana prosesnya dan sebagainya. Nah ini mungkin bisa untuk bahan juga dari Bapak. Memang di Bapak Ibu tidak memakai ini karena ini memang pemeliharaannya agak sedikit rumit dan Iya, diskusi kita di sini atau tentang TPU gitu kan, mendung tapi hujannya sebelah sana gitu. Kondisi tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu. Nah, makanya dikatakan ruang dan waktu dia bervariasi, tidak sama antara satu tempat dengan tempat lain, itu tidak sama. Jadi juga itu tergantung daripada kondisi alam dan sebagainya. Cara, jadi solusinya bagaimana? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sudah saya tahu. Itu dulu ya, oke lah. Sejawab. jatuh atau berapa hujan yang terukur. Satuannya masih sama, milimeter. Saya ingin tanyakan ini kenapa bisa terjadi petir? Yang terhormat Ibu Elsa Ertianti selaku Kepala Tata Usaha Stasiun Meteorologi kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang. Yang terhormat Bapak Eko dan Ibu Pegawai BMKG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami hormati seluruh peserta sosialisasi hujan kerjasama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017. Keenam, pelepasan tanda peserta. Ketujuh, pembacaan doa. Kedelapan, foto bersama. 9, kebutuhan. Untuk memulai acara ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang Yang terhormat Kapalisasi Pos Hujan Kerjasama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, sehingga acara sosialisasi Pos Hujan Kerjasama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 Deputi Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menjadi kegiatan swakelola Stasiun Klimatologi Koba dan tertampung dalam DIPA nomor SP DIPA _ para pejabat eselon di Stasiun Meteorologi ke-1 Pangkal Pinang, ketua panitia dan teman-teman para panitia semua, juga yang penting dan kalah penting para peserta sosialisasi pos bersama pada hari ini. Tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti acara sosialisasi ini 2 hari dari kemarin hingga hari ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian bisa bermanfaat, sehingga ilmu itu juga akan bermanfaat, dan kalian yang telah mengamati pos hujan yang kami titipkan. Kembali kami mengingatkan, saya pribadi juga mengingatkan, mohon bantuan Bapak Ibu sekalian agar dalam mengamati diamati dengan baik dan benar.
karena tanggung jawab itu tidak hanya kepada kami tetapi pada yang paling tidak membangun Kepulauan Bangka Belitung ini. Jadi saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon bantuannya. Ya walaupun kita tahu mungkin hanya kalau orang sini harus dipantun dulu kan Pak ya. Saya tutup nanti, ini saya bacakan dulu. Di Hotel Puncak tak ada tikar, pohon mangga disiram mati. Kami titipkan alat penakar, mohon dijaga dan diamati. Terima kasih Pak. Singgah bentar ke Tanjung Tinggi. Tiada yang tahu batasan umur, semoga dapat berjumpa lagi. Jadi sosialisasi pos dan kerjasama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 dengan mengucap hamdalah akan saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini mudah-mudahan tapi untuk meningkatkan dalam melayani atau memberikan mengirim data bisa lebih tepat lagi. Semoga masih luar biasa. Semua. Yang pasti itu ratu kamu. Untuk peserta yang lain persilakan untuk izinkan saya memimpin pembacaan doa kali ini dengan ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan setelah mengikuti kegiatan ini. Berilah kami ilmu yang berguna, kefahaman yang luas dan amalan yang Engkau terima setelah kami mengikuti kegiatan ini. Agar kami dapat menerapkan ilmu yang kami dapat, kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu